Bismillahirrahmanirrahim. Huruf dha. Hadis yang dimulai dengan huruf dha. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Az-zulmu utawi penggawean zalim, perbuatan zalim, iku zulumatun jadi sebabnya petang, menyebabkan kegelapan. Yaumal qiyamati ing dalem dino kiamat. Orang yang di dunia berbuat zalim, maka dia di akhirat akan gelap, tidak mampu berjalan, karena mereka ditutupi oleh kezaliman. Sementara orang mukmin berjalan dengan yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Besok orang-orang mukmin itu bercahaya. Nah, orang-orang zalim itu gelap. Maksudnya gelap ya tersesat, tidak selamat. Rawahul Bukhari. Selanjutnya az-zulmu thalathatun. Az-zulmu tai penggawe zalim iku thalathatun ana telu. Perbuatan zalim itu ada 3. Wa zulmun ana perbuatan zalim la yaghfiruhu kang ora ngapura hu ing zalim sinten Allahu Gusti Allah. Ada perbuatan zalim yang tidak diampuni Allah, yaitu zalim dalam bentuk menyekutukan Gusti Allah. Wasyirku yaitu syirik. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka sukuni musyrik iku la zulmun yakti penggawe zalim azimun kang agung. Musyrik itu kezaliman yang besar. Wa amma zulmu anapun ukai penggawe zalim alladzi yaghfiru kang ngapurahu ing zalim sinten Allahu Gusti Allah iku fadzulmul ibadi mongko zalim ing dalem antarane piro-piro kawula, kezaliman sesama manusia. Anfusahum ing awak dhewe ne ibad fima ing dalem perkara bainahum kan antarane ibad wa baina rabbihim lan antarane pangerane ibad. Ada kezaliman, perbuatan zalim yang dilakukan manusia kepada dirinya. Artinya orang yang zalim dengan melaksanakan larangannya Gusti Allah, itu juga zalim. Tetapi zalim yang begini ini masih mungkin diampuni oleh Allah. Wa amma dzulmu anapun zalim jenis ketiga, alladzi la yatruku ka ora tinggal ing zalim sinten Allah Gusti Allah iku fadzulmul ibadi zalim antarane pira-pira kawula ba'du sebagian ibad ba'don ing sebagian kang liya. Kezaliman yang harus dibalas ya, tidak langsung diampuni, tetapi harus ada perhitungan, yaitu orang yang berbuat zalim kepada sesama. Siapa berbuat zalim pada manusia, ada orang lain, maka dia akan dibalas. Dia harus dihitung, dilakukan pembalasan sebelum diampuni oleh Gusti Allah. Hatta yudina, sehingga natrapi dan natrapi sapa Allah libatihi maring sebagian ibad mimba'din maring sebagian kang liya.
Jadi dosa yang kita lakukan berupa kesalahan pada sesama manusia, menyakiti ataupun mencuri, itu ada hitungannya, ada totalannya. Tidak bisa langsung diampuni oleh Gusti Allah. Makanya kita ini berusaha untuk jangan berbuat salah pada orang lain, karena kita akan dihitung, dituntut. Walaupun orang itu sudah berbuat baik, tapi banyak tanggungan pada orang, maka tanggungannya ini akan menjadi beban, akan diperhitungkan. Makanya harus ada upaya minta maaf atau minta halal. Makanya ada tradisi halal bihalal, supaya tidak dihukum besok di akhirat. Jadi di dunia siapa punya salah hendaknya minta maaf, daripada nanti diperhitungkan di akhirat. Rawahu Tayalisi. Al-Dhuhru utawi geger. Maksudnya geger itu hewan tunggangan. Iku yurkabu dan tunggangi apa dhuhru binafaqatihi kelawan kewajiban nafaqai ing dhuhru. Hewan yang ditunggangi itu wajib diberi makan, diberi nafkah gitu. Jangan cuma mau nunggangi tidak beri makan. Iya karena nalikane ono dhuhru iku marhunan kang den gadeaken. Seandainya ada kendaraan digadaikan, maka yang pakai harus ngisi bensin. Wala banud duri utawi uang susu. Maksudnya laban duri itu hewan yang bisa diperas susunya. Iku yusrobu kana den inum apa mengkuno laban duri binafaqatihi kalawan nafaqahi mengkuno laban. Begitu juga hewan yang diperas susunya itu wajib diberi makan sebagai imbalan dari produksinya. Ila kana nalikane ono apa laban iku marhunan den gadeaken dalam akad gade. Wa alal ladilan wajib ing atase wong yarkabu kang nunggang sapa man wa yashrabu lan minum sapa man an-nafaqatu tali wajib bayar nafaqah. Ini kewajiban transaksi bagi orang yang memelihara hewan. Dia wajib memberi makan, tidak boleh ditelantarkan. Rawahu Abu Hurairah. Selanjutnya harful ain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aidul marid yahudu fir rahmah. Aidul maridi utari apa? Iku yahudu silem sapa mengkono aid fi rahmati ing dalam rahmati Gusti Allah. Orang yang menjenguk orang sakit menyembuh orang sakit itu mendapatkan rahmat Allah yang besar, sehingga seakan-akan dia tenggelam di dalam rahmatnya Gusti Allah. Artinya pahalanya besar sekali. Kalau ada saudara sakit, teman sakit, hendaknya dikunjungi. Ya walaupun hari ini harus hati-hati. Kita ini tidak tahu ada isu COVID ini. Penularan COVID ini masih menghantui. Tetapi pada prinsipnya menjenguk orang sakit ini pahalanya besar.
kalau situasinya memungkinkan. Faidah jalasa nalikani lungguh sapa mengkono wong aid indahu ono sandingi marit. Siapa duduk di samping orang yang sakit, ghafaratu mongko nungkepi maksudnya nutupi hu ing mengkono aid sapa apa ar-rahmatu rahmati Gusti Allah. Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu diberi pahala yang sangat besar, seakan-akan tubuhnya dipenuhi rahmatnya Gusti Allah. Makanya ini supaya ada kepedulian. Di pondok juga begitu. Kalau ada teman sakit, supaya diisolasi, harus dilayani. Diisolasi maksudnya supaya lebih tenang. Kamar isolasi harus selalu disiapkan. Isolasi terus diobati. Kita ini harus hati-hati. Perhatikan kalau ada teman yang sakit. Kita ini harus waspada. Yang moga-moga diselamatkan oleh Gusti Allah. Tapi harus waspada. Kalau ada anak sakit, pindahkan isolasi, beri obat, beri probiotik, beri jamu. Mulai hari ini saya sudah minta setiap hari bikin jamu, kasih jamu, kasih obat ya. Harus dijaga. Kita ini sudah pada posisi yang juga mengkhawatirkan. Karena di luaran ini masih ramai soal COVID ini ramai. Belum reda. Makanya saya minta jangan sekali-kali bolos meluyur. Jaga. Saya sendiri juga tidak kemana-mana. Karena ya takut. Ya muka-muka dilindungi oleh Gusti Allah. Alimun dawe Kanjeng Nabi, alimun utawi wong alim. Yuntafa'u kang den alap manfaat. Apa bi ilmihi kelawan ilmuni alim. Iku khairun luwih bagus min alfi abidin saking 1000 ahli ibadah. Jadi kalau dibanding orang alim ya, yang menguasai ilmu dan mengamalkan ilmu tentunya, itu lebih bagus daripada 1000 ahli ibadah, ahli tirakat, ahli puasa ya. Orang ahli ibadah, ahli tirakat, ahli poso, itu manfaatnya terbatas untuk dirinya sendiri. Sementara orang alim ini ilmunya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya, seperti ngaji begini, ada berapa ratus orang bisa mendapatkan manfaat. Makanya orang alim yang mengamalkan ilmunya itu jauh lebih baik daripada ahli ibadah. Ahli ibadah yang hanya untuk dirinya sendiri, atau ahli ibadah yang butuh ibadah tapi butuh, nah, itu tidak banyak efeknya. Orang ibadah tidak punya ilmu, ini gampang kesusupan setan. Banyak kasus contoh ya, orang butuh tirakat, akhirnya ujung-ujungnya ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai wali, ngaku sebagai Tuhan ya. Karena dia bodoh, ditipu oleh setan. Rawahuddin. Selanjutnya ajaban li amril mukmin. Ajaban gawok heran. Li amril mukmin maring perkarane wong mukmin. Orang mukmin itu mengagumkan. Inna amrahu setune perkarane mukmin kullahu sakabehane amru iku khairun bagus. Orang mukmin ini semua kehidupannya bagus. Walaisalan ora ono apa dzalika mengkono khair
li ahadin kedue wong suci illa lil mukmini angin kedue wong kang mukmin. Orang mukmin yang sempurna itu mengagumkan, hidupnya penuh dengan kebaikan. Yang ini tidak ada pada orang kafir, karena orang kafir tidak beriman pada Gusti Allah. Orang mukmin karena beriman, susah ya kembali pada Allah, senang juga kembali pada Gusti Allah. Kalau susah dia sabar, kalau senang dia bersyukur. Dua-duanya baik. Sementara orang yang tidak mukmin, kalau senang lupa diri, kalau susah bunuh diri atau sedih. Nah, jelek sekali. Jadi orang mukmin ini semuanya baik, karena dia hidupnya semua disandarkan pada Gusti Allah. Musibah dia sabar, dapat pahala. Senang dia syukur, dapat pahala. In asobatu lamun ngenani ing mukmin apa sarra'u kesenangan, syakara mongko syukur sapa mukmin. Wa kana lan ana apa syukur iku khairan luwih bagus lalu kedue mukmin. Kalau dia bersyukur itu dapat kebaikan. Wa in asobat namun ngenani ing mukmin apa dharra bahaya belai, ya sabar mongko sabar sapa mukmin. Karena dia sabar, fakana mongko ono apa mongko sabar iku khairan luwih bagus lalu kedue mukmin. Nah dia sabar, hidupnya juga bagus, dapat pahala. Jadi orang mukmin ini suka duka dia dapat pahala, karena dia menyandarkan hidup hanya pada Gusti Allah. Kita ini tidak ada lainnya, yang kita andalkan hanya Gusti Allah. Sekarang semua orang takut ya, ekonomi jatuh, bayang-bayang resesi terjadi banyak hal kesedihan. Akan tetapi kita tidak tahu ya, kapan berakhir pandemi ini, kita tidak tahu kapan berakhir. Makanya kita hanya bisa pasrah pada Gusti Allah. Moga-moga kita semua dilindungi oleh Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kecuali Gusti Allah. Siapa lagi? Kita cuma ikhtiar ya, pakai masker, ini kan ikhtiar. Ya sedikit lah, tipis kayak gini. Tapi dokter-dokter yang pakai baju astronot aja masih tembus, apalagi ini. Artinya kita ini tidak ada yang bisa melindungi kecuali Gusti Allah. Makanya prihatin. Hari ini semuanya harus prihatin. Jangan bersenang-senang. Kita semua harus prihatin. Banyak kita berdoa, mohon perlindungan pada Gusti Allah. Mudah-mudahan semuanya selamat. Karena tidak ada yang bisa jamin. Kita ini di luar dengar COVID di luar masih ramai. Siapa yang bisa melindungi? Adalah Gusti Allah. Makanya saya minta pagi sore baca roti. Pagi sore baca roti, ujuk tulinan baca roti itu. Mana roti itu? Nah itu lihat itu roti, taruh di papan. Setiap hari baca roti. Ini salah satu ikhtiar. Muka-muka kita dilindungi oleh Gusti Allah. Tidak ada yang bisa melindungi. Hari ini dokter pun bingung, sulit sudah. Hanya Allah yang bisa menolong. Makanya teruslah kita mohon pada Allah. Ayo sing saged donga, ojo keluyuran ya. Mari kita semua mohon muga-muga dilindungi oleh Gusti Allah. Lalu Imam Ahmad, ajib tu gawa insun lil mukmini waring wong mukmin. Heran orang mukmin. Inna Allah sedune Allah
Iku lam yakdi ora mesti sapa Allah. Lahu maring mukmin kodokan ing pesten. Ila kana angin ono pokok iku khairun lebih bagus lahu kedui mukmin. Jadi orang mukmin ini apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik. Semua yang menimpa itu takdirnya Gusti Allah. Kita harus ridho. Orang mukmin ridho dengan qada dan qadarnya Gusti Allah. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wis kita ini pasrah ya. Muga-muga tapi ya jaluk nang Gusti Allah. Muga-muga diparingi selamat. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, itu adalah skenario dari Gusti Allah. Orang kena COVID kenapa? Ya takdir Allah. Tidak bisa lagi, ya takdir. Kalau ada orang tidak kena, ya karena takdir Gusti Allah. Karena kita sendiri tidak bisa lari. Saya sendiri sudah merasa ya semua ini harus kita pasrahkan. Kita semua berserah diri pada Gusti Allah. Mohon yang terbaik ya. Tapi kalau kita boleh memohon ya, kita mohon. Allah menyuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Karena Allah menyuruh kita berdoa, ya kita berdoa. Salah satunya pagi sore saya minta semuanya baca Rotibul Haddad. Rotibul Haddad ini benteng. Muga-muga dengan berkahnya Rotibul Haddad kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga enten sing kena corona. Amin Allahumma amin. Tapi orang titik-titik ya wajar ya. Ya kayak seperti hari ini saya ini agak flu ya. Jadi menunggu saya nggak titik-titik ini ya. Ya tak usah panik, ya diobati. Jangan panik. Jadi orang sehat ya orang ini. Nah itu saya 2 hari ini ya nggak kemana-mana. Kerasa pilek, kerasa demam ya. Inilah namanya ujian dari Gusti Allah. Makanya hati-hati. Jadi kamu harus bisa mengendalikan dirimu. Kayak saya ini merasa diri kurang fit, nggak kemana-mana. Ada takziah, ada apa ya saya batasi dulu. Karena apa? Takutnya nanti malah menulari orang lain. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita dan harus bisa menjaga orang lain. Makanya saya sekarang pakai masker. Karena saya merasa sedikit ada flu. Kita harus jaga diri kita, juga harus jaga orang lain. Yuk ikhtiar minum obat, istirahat yang cukup, termasuk berjemur. Semuanya santri ya, jam 9, jam 10 supaya keluar ke halaman. Jadi jam 10 itu jangan tidur, keluar ke halaman, berjemur. Salah satu vitamin yang bagus untuk menguatkan tubuh itu sinar matahari. Tapi sinar matahari yang panas, jam 10, jam 12. Makanya hari itu ojo turu, ojo singitan, ojo ndelik. Ayo semuanya pagi bangun sekolah, nanti siang berjemur. Terus kalau ada yang tidak enak badan, minum obat, minum vitamin C. Tolong supaya disiapkan vitamin C. Siapa itu jadi Iqbal memang harus siapkan vitamin C ya. Jadi anak-anak itu kasih vitamin C setiap hari. Yang sakit itu kamu harus sedia vitamin C dan paracetamol, obat flu, obat batuk ya. Pokoknya kita ini harus jaga diri ya, jangan terlalu takut, tapi harus hati-hati, waspada ya. Saya minta semuanya yang merasa tidak enak badan segera minggir ke isolasi. Saya sendiri juga isolasi ya. Saya 2 hari ini kurang enak badan, sekarang gini
Ini ada 2 takziah, teman saya meninggal, wali santri meninggal, tapi saya tidak berani keluar, takutnya apa? Ada flu, takut menular. Jadi kita harus bisa mengukur diri kita sendiri. Belum, kalau tidak betul-betul sehat, jangan keluar. Jangan sampai kita menulari orang lain atau ditulari oleh orang lain. Penting untuk menjaga kesehatan. Muka-muka kabeh diberi kesehatan Allah. Semoga semuanya disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala.